Maka ini disebut mihwarus surah, poros, pokok, ya. Pokok dari surat ini adalah yaduru haulal iman bil ba'thi wan nusyur. Ya. Jadi penekanannya adalah nanti pada hari kebangkitan dan hari pengembalian, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Tariq bagian dari keterangan tentang alam semesta, ya, tentang keagungan alam semesta yang Allah ciptakan, dan Allah melihatkan bagaimana kekuasaannya, bagaimana pengaturannya atas ciptaannya tersebut yang begitu sistematis, ya, luar biasa. Tadi kandungannya itu secara highlight itu dimulai dari alam semesta, khususnya di luar angkasa, ada planet, ada langit, ya, dan tentunya dengan gugusan-gugusan bintang di sana, itu yang ada hubungannya nanti dengan bumi. Di antaranya adalah bintang-bintang yang dapat menjadi petunjuk bagi penduduk bumi, ya. Nah, dan seterusnya kita diajak untuk bertadabbur dan bertafakkur atas itu semua. Maka ini disebut mihwarus surah, poros, pokok, ya. Pokok dari surat ini adalah yaduru haulal iman bil ba'thi wan nusyur. Ya. Jadi penekanannya adalah nanti pada hari kebangkitan dan hari pengembalian, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian. Selanjutnya kita dalami tafsirnya. As-samaa'i wat-tariq wa ma adraka wat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Al-lugha at-tariq ma'khudun min at-tarq. At-tariq itu terambil dari kata at-tarq, taraqa yatruku, bimana adar, maknanya memukul bisyiddah dengan kuat. Wa minhu al-mitraqah. Oleh karena itu kita kenal ada istilah mitraqah, anak yang martil. Wa kullu ma jaa bilailin bisamma tarifan, dan segala sesuatu yang datang di malam hari itu disebut dengan tariq. Apa aja itu yang datang malam? Apa saja? Apa aja? Bintang, bulan. Datangnya malam. Iya, bintang, bulan, Kalau malam. yang kerja shiftnya malam termasuk tariq ya? Termasuk ya. Soalnya wakullu. Ya. Oke. Tadi orang yang begadang Umer itu si tariq itu ya. Termasuk tariq itu. Bukan toyib ya, bukan toyib. Iya kan? Pokoknya segala sesuatu yang datang Malam. pada malam muncul gitu ya. Muncul atau datang. Muncul malam hari. Ya. Ya, oke. Namanya tariq gitu ya. Dafiq itu masbuk itu tercurah, ya, atau terpancar berkuat dan bersyiddah, juga dengan sangat kuat intensitasnya. Yuqalu dafaqal ma'u dafqan idza insabba
bidaf'in musyiddatin. Itu dikatakan dafa'al ma'u daf'an, itu maknanya musabba bidaf'in musyiddah. Jadi tercurah atau mengalir dengan tekanan dan dorongan yang kuat. At-tara'ib idham as-salat. Tara'ib itu tidak lain adalah tulang belulang yang ada di dada, jadi berarti rangka ya, atau yang bagian kanannya. Jamu taribah, tara'ib itu jamak dari taribah. Mislu fasilah wa fasail, seperti fasail itu mufradnya fasil, atau fadilah dan fadail. Qala Imrul Qais, Imrul Qais berkata dalam salah satu syairnya, taraibuha maskulatun as-sajanjan. Taraibuha itu tulang bagian depannya atau dadanya yang sebelah kanan maskul. Maskula itu dipoles seperti cerah, terlihat dengan jelas, kinclong begitu. As-sajanjan, sajanjan salah satu maknanya adalah al-mir'ah atau kaca. Ar-rajulu al-matar summiya bihi, Ya, itu asalnya fasilah ini setengah bait atau udah nomor segitu? Tadi fasilah wa fasail. Ini hanya mencontohkan bahwa tara'ib itu jamak seperti jamak fasail dari fasilah. Ini itu ya fasilah wa fasail. Jadi taribah jamu tara'ib sama fasilah fasail ya. Ini Imrul Qais ini kita dapatkan di mahfuzat itu. Yaitu Siapa itu? salah seorang penyair yang hidup di masa jahiliyah. Masa jahiliyah kan? Iya. Iya. Dialah yang salah satu syairnya itu masuk dalam kategori al-mu'allaqat as-sab'ah. Al-mu'allaqat as-sab'ah itu 7 karya syair yang dipamerkan, ditempelkan di Ka'bah, karena memang sangat-sangat luar biasa. Imrul Qais, terus Zuhair bin Abi Sulma itu termasuk salah satunya. Dan syair-syairnya itu dipergunakan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk memahami Al-Quran dan hadis, karena memang menjadi inti daripada bahasa Arab. Oh, jadi syair-syair jahiliyah itu bisa menjadi tadi apa? Referensi untuk memahami Al-Quran, nggak kebalik. Ma'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah in wa illa ayat. Ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Jadi Quran itu bukan syair. Wa ma'allamnahu wa ma yanbaghi lah. Gimana itu tadi? Kok syair bisa menjadi wasilah memahami Al-Quran? Maksudnya terkait dengan kebahasaannya, karena kan Al-Quran terambil dari bahasa Quraisy, dari bahasa Arab, khususnya bahasa Quraisy. Sedangkan bahasa Arab, bahasa Quraisy itu adanya di syair-syair. Jadi umat Islam itu sebelum sekarang ketika mereka mau memahami Al-Quran, mereka diantaranya memahaminya melalui syair-syair orang Arab yang kategorinya jahiliyah, karena dianggap bahasanya itu masih orisinil. Seperti di sini ketika para ulama ingin memahami apa makna tarahib, ternyata dalam khazanah syair Arab tarahib itu memang sudah digunakan. Artinya memang sudah dikenal istilah tarahib. Oke. Jadi secara kronologis ketika
turun wahyu. Ya. Watorik. Mana yang kalau itu? Ya. Mana? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Itu kan turun tuh. Nah ternyata kalimat taraib itu sudah digunakan oleh penyair Mekah. Ya antaranya Ummul Qais. Ada karya syairnya berbunyi taraibuha maskulatun as-sajanjan. Nah, ya kan? Dan memang yang diinginkan oleh Quran itu taraib sesuai dengan yang diterangkan oleh Ummul Qais. Begitu maksudnya. Dari bahasa, dari sisi bahasanya begitu ya. Mafhum ya. Jadi ada kosakata yang sudah digunakan di kalangan masyarakat Quraisy dan itu akhirnya juga sama seperti ditemukan di dalam Al-Quran, gitu kan? Nah sehingga para sahabat memahami Al-Quran itu merujuknya ke syair-syair yang menjadi Anda sama saja seperti orang Padang. Orang Padang siapa di sini orang Padang? Enggak. Oh, dia orang apa? Padang itu ada Basandi Sara. yang ini ya model begitu, Iya. model ibaratnya apa namanya? Ada Basandi Sara. Iya yang itu namanya apa itu? Dalam bahasa Indonesia apa namanya itu? Peribahasa. Peribahasa. Jadi coba deh lihat orang-orang kalau ngomong nah sambo kayo sakit teh kan itu aku itu kan Sampo ada sakit teh itu. sakit teh kan itu kan. Itu mah di Jawa Barat manggilnya A. Ya. Kemana gitu. Makanya Di daerah-daerah itu ada peribahasa. Ya, ada maksudnya- Basandi Saro berarti kita jadi bulo. apa namanya itu menjadi rujukan. Ya kurang lebih di dalam bahasa Arab juga begitu. Ketika ada kata Taraib. bainas sulbi wat taraib. Apa sih taraib itu? Oh pernah tuh digunakan oleh penyair Ummul Qais. Kalau begitu ya. Pendekatannya kurang lebih begitu kan? Ya. Oke.